Iron Man, Spider-Man, Superman, apa superhero favorit kalian? Setiap dari kita pasti punya setidaknya satu superhero favorit. Orang-orang dengan kekuatan super yang mampu membantu orang lain. Tak hanya di film ataupun di komik, kekuatan super ternyata juga ada di dunia nyata, yang juga dimiliki oleh kelima orang berikut ini. Dan berikut ini telah kami rangkum dalam 5 orang dengan kekuatan super di dunia. Makanan terekstrim apa yang pernah kalian makan? Lidah sapi, hidung sapi, jangkrik goreng, atau mungkin kecoa goreng? Tetapi se-ekstrim-ekstrimnya makanan manusia, tak ada yang lebih ekstrim dari apa yang dimakan Michael Lotito, pria yang dijuluki sebagai manusia pemakan segalanya. Pada 1980, dirinya berhasil melahap dan menelan habis pesawat Cessna 150. Michael Lotito merupakan seorang pria yang lahir di Grenoble, Prancis pada 1950. Dirinya dikenal di seluruh dunia berkat kemampuan makannya yang sangat luar biasa. 18 sepeda, 7 set televisi, 2 kasur, 15 troli supermarket, komputer, dan bahkan 6 lampu gantung sudah ia lahap habis menggunakan mulutnya itu. Michael Lotito pertama kali menyadari kemampuan supernya ini di usia 9 tahun. Hal ini bermula ketika gelas kaca yang ia gunakan jatuh dan pecah menjadi banyak bagian. Ia yang penasaran dengan pecahan kaca itu kemudian mulai mengunyahnya satu persatu. Dan semenjak itulah kebiasaannya untuk memakan benda-benda aneh mulai muncul. Hingga puncaknya pada 1978, dirinya memakan makanan terekstrim yang pernah dimakan sepanjang sejarah manusia. Pesawat Cessna 150 utuh, lengkap dengan mesin, baling-baling, dan seluruh interiornya. Proses memakan pesawat ini pun membutuhkan waktu 2 tahun lamanya. Pada 1980, pada akhirnya ia berhasil menghabiskan seluruh bagian pesawat seberat setengah ton itu. Berkat kemampuan uniknya ini, ia mendapat predikat dari Guinness World Record sebagai pria pemakan segalanya. Keahliannya ini tentu menarik banyak orang untuk meneliti tubuh Lotito. Bagaimana bisa ia melahap semua benda tanpa mengalami kendala medis apa-apa? Apalagi benda-benda yang dimakannya kerap memiliki permukaan yang tajam seperti kaca dan paku, dan juga beracun seperti berbagai jenis metal. Lotito sendiri ternyata mengidap gangguan medis yang disebut pika. Sebuah gangguan yang membuat seseorang punya keinginan untuk selalu mengunyah sesuatu yang tak memiliki nilai gizi, seperti tanah liat, kaca, hingga besi. Tubuhnya pun lambat laun mulai beradaptasi dan menjadi kebal dengan makan makanan yang asing ini. Setiap melakukan aksinya pun, Lotito akan minum banyak mineral dan air untuk membantunya menelan besi-besi itu. Ia juga tak serta-merta menggigit lalu langsung memakan logam-logam tersebut. Ia terlebih dahulu membelahnya menjadi bagian-bagian kecil lalu ia dapat menelannya. Meski begitu, dunia tetap mengenal Michael Lotito sebagai pria dengan pencernaan super. Namun bagaimana dengan pria samurai berikut ini yang dapat membelah peluru? Membelah peluru menggunakan pedang mungkin terdengar seperti khayalan yang hanya dapat terjadi di film-film saja. Namun nyatanya seorang master samurai bernama Isao Machi benar-benar dapat melakukannya, membelah peluru yang sedang melaju menggunakan bilah pedang. Isao Machi merupakan seorang grandmaster samurai yang sudah menempa skill berpedangnya sejak usia 5 tahun. Setelah puluhan tahun menguasai teknik berpedang, kini ia dianggap sebagai salah satu samurai paling akurat yang ada di bumi. Keakuratan berpedang itu jugalah yang menarik perhatian pembuat film Dr. Ramani Durvasula dari California State University yang menantang Isao Machi melakukan suatu hal yang berada di luar bayangan manusia, yaitu membelah peluru menggunakan pedang. Untuk menangkap gerakan peluru dan pedang Machi, Dr. Ramani sudah menyiapkan kamera super yang mampu merekam pada kecepatan 250 kali lebih lambat dari kecepatan normal. Peluru yang digunakan adalah peluru BB yang ukurannya 4000 kali lebih kecil dari bola baseball. Nantinya peluru itu akan ditembakkan pada kecepatan 320 km per jam dari jarak 20 meter. Bahkan untuk mata manusia normal saja sangat mustahil untuk melihat gerakan peluru itu. Sedikit saja reaksi Machi terlambat, maka peluru itu akan melaluinya. Meski begitu, Machi tetap menerima tantangan ini. Isao Machi sudah bersiap dengan pedangnya, penembak peluru sudah siap, kamera slow-mo juga sudah siap. Peluru BB kemudian ditembakkan dan seketika Isao Machi langsung mengayunkan pedangnya. Dan kemudian tiba-tiba terdengar suara ceting. Dr. Ramani pun terkejut mendengar suara itu. Namun dirinya dibuat lebih terkejut lagi saat melihat rekaman ulang kamera slow motion itu. Gerakan dan refleks tangan Machi sangatlah cepat dan akurat, membelah peluru BB itu menjadi 2 bagian. Padahal jika ia terlambat beberapa milidetik saja atau salah arah beberapa milimeter saja, bilah pedangnya tidak akan mengenai peluru tersebut. Dan berkat keunikannya itu, ia kerap kali mendapat predikat dari Guinness World Record.
Pria yang dapat lari selamanya, Dean Karnazes, merupakan seorang pelari maraton tergila sepanjang sejarah. Tidak seperti para pelari lainnya yang harus berhenti sejenak karena otot-ototnya kelelahan atau kram, pelari California ini mampu berlari hingga 3 hari 3 malam non-stop tanpa berhenti sama sekali. Dan lebih gilanya, kakinya tak merasakan kram atau kesakitan sama sekali setelahnya. Normalnya, setiap orang punya batasan tersendiri mengenai seberapa besar batasan asam laktat dalam tubuh mereka. Seberapa lama tubuh dapat menampung asam laktat sebelum akhirnya otot kita mulai sakit dan kemudian kram. Batas itu memang dapat dilatih dan diperpanjang melalui latihan yang intensif dan tepat. Namun dalam kasus Karnazes, ia bahkan tak pernah memiliki batasan itu sejak awal. Karnazes tak pernah mengalami sakit atau kram di ototnya, membuatnya mampu sejauh dan selama apapun yang ia mau, batasannya hanya ada di pikirannya saja. Ketika diwawancarai pun, ia tampak tak terlalu tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Menurut dugaannya, rendahnya kadar lemak tubuh, rendahnya keringat, tingginya diet alkalin, rendahnya paparan racun dan juga genetik membuatnya mampu memiliki kemampuan itu. Berkat kemampuannya ini, ia dijuluki oleh dunia sebagai manusia super yang tak pernah lelah. Namun bagaimana dengan wanita berikut ini yang punya mata X-ray dan dapat melihat organ dalam tubuh manusia? Natasha Demkina merupakan seorang wanita Rusia yang memiliki kekuatan untuk dapat melihat ke dalam tubuh manusia, seperti organ dalam, tulang, dan jaringan-jaringan di tubuh manusia, yang membuatnya mampu melakukan diagnosis berbagai penyakit. Setidaknya itulah klaim yang ia katakan ke berbagai media. Kemampuannya ini pertama kali ia ketahui saat berusia 10 tahun. Kala itu ia yang sedang bersama ibunya tiba-tiba mendapatkan penglihatan aneh saat melihat ke ibunya. Matanya mampu melihat ke dalam organ-organ tubuh ibunya. Ia pun bercerita kepada ibunya tentang penglihatannya itu. Kisah penglihatan super Natasha mulai tersebar dari mulut ke mulut hingga akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Mengetahui bahwa ada seorang anak yang punya penglihatan seperti X-ray, tentu dokter-dokter di dunia tertarik untuk mengujinya. Natasha juga kerap kali diundang oleh berbagai stasiun TV di dunia untuk menunjukkan dan membuktikan keahliannya itu. Januari 2004, media The Sun membawa Natasha ke Inggris. Ia pun memberi berbagai demonstrasi dan diagnosa kepada beberapa orang di sana. Pada siaran Discovery Channel, Natasha dilaporkan berhasil mendeteksi retakan tulang dan pin metal di tubuh wanita yang mengalami kecelakaan mobil. Ia juga berhasil mengejutkan host TV This Morning setelah ia berhasil menyadari luka ankle yang dialami host tersebut. Namun setelah meninggalkan Inggris, barulah diketahui kalau Natasha ternyata melakukan kesalahan pada beberapa diagnosis. Ia mendiagnosa seorang pegawai televisi Chris Steele mengidap batu ginjal dan pembengkakan liver. Padahal setelah diperiksa, pegawai TV itu sehat dan tak punya penyakit apa-apa. Tak hanya itu, dalam pengujian yang dilakukan CSI di Amerika, Natasha hanya bisa mendiagnosa secara tepat 4 dari 7 orang saja. Tim CSI pun menganggap Natasha tak lolos pengujian ini. Tetapi terlepas dari hasil pengujiannya itu, orang-orang di dunia tetap menjulukinya sebagai wanita dengan kekuatan super mata X-ray. Namun bagaimana dengan wanita terakhir berikut ini yang punya ingatan super? Apa yang kalian lakukan pada 21 Juli 2007? Masuk SD, masuk TK, atau mungkin kalian belum lahir? Sepertinya sangat sulit untuk mengingat apa yang terjadi di tanggal tertentu di tahun tertentu, apalagi jika hal tersebut sudah terjadi sangat lama. Namun jika kalian menanyakan kepada Rebecca Sherrock apa yang kamu ingat pada 21 Juli 2007, ia dapat menjawabnya dengan tanpa keraguan. Saya pergi membeli buku Harry Potter and the Deathly Hallows yang baru saja dirilis bersama dengan ayah tiri saya. Sherrock dapat mengingat apa yang terjadi di hari itu secara detail dan komplit. Bukan karena hari itu sangat berarti baginya, namun karena ia dapat mengingat segala sesuatu yang terjadi setiap hari dalam hidupnya. Rebecca Sherrock merupakan seorang wanita yang memiliki kekuatan mampu mengingat segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Bukan hanya penglihatan, namun juga pendengaran, bau, dan juga perasaan yang terjadi di setiap waktu di hidupnya. Kondisinya ini dikenal dengan nama hyperthymesia. Hingga kini pun hanya 60 orang yang diketahui punya gangguan ini. Sherrock pun pada awalnya tak sadar atas kondisinya itu. Namun setelah melihat salah satu tayangan di TV mengenai orang-orang yang mampu mengingat segala peristiwa dalam hidupnya, barulah ia sadar kalau ia punya kondisi yang sama. Meski banyak orang menyebutnya sebagai suatu kelebihan, namun baginya ingatan-ingatan itu merupakan sebuah beban. Bahkan hanya melihat sekelebat tanggal di koran atau TV, itu sudah cukup untuk men-trigger ingatannya di tanggal itu. Ingatan itu juga tak selalu bahagia dan menyenangkan. Tak jarang, ingatan itu menyedihkan dan menakutkan baginya. Semua kejadian dalam hidupnya terus teringat dalam kepalanya setiap hari, hingga ia kerap kali merasa gila.
Meski begitu, orang-orang di dunia tetap menjulukinya sebagai wanita dengan kekuatan atau ingatan super. Dan berikut itulah 5 orang dengan kekuatan super di dunia. Kira-kira apa lagi nih yang harus kita bahas? Tulis di kolom komentar di bawah.